Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, jadi saya kebetulan kemarin itu sudah disupervisi. Dia belum mungkin? Belum. Sudah. Kebetulan yang saya disupervisi adalah Ustaz Armi ya. Ustaz Armi. Meskipun beliau koresponden kantor, tapi ngajarnya bukan secara besar, guru kelas SD. Dari yang sudah dipaparkan ke saya, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan saya. Satu, harus disampaikan tujuan dan manfaat setiap materi yang akan kita ajarkan. Meskipun materi itu kita berulang kali selama waktu 1 minggu. Nah, saya kemarin itu dikasih nasihat. Ustaz, coba di kelas itu dikasih display tentang berbagai macam mufradat sekaligus kalimat-kalimat, sehingga anak ketika ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pertemuan kita siang ini seperti biasa kita akan evaluasi atau menyampaikan beberapa kendala, atau nanti teman-teman ada masukan terkait metode pembelajaran yang diterapkan di kelas. Nah, ini kebetulan saya di kelas 9 memasuki materi teks diskusi. Nah, di dalam realisasinya di kelas, saya itu menemukan beberapa kendala. Jadi di materi ini anak-anak itu kayak bosan. Mungkin karena media dan materinya itu ya itu saja, karena setiap teks itu kan sama pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah, dan itu hampir sama semua di dalam jenis-jenis teksnya. Nah, di teks kita diskusi. Kalau di kelas saya itu dibuat kelompok-kelompok. Jadi temanya itu saya bikin, bukan tema sih, yang akan didiskusikan itu dibikin kocokan. Misalnya kayak topiknya itu ada beberapa. Topiknya itu saya buat 5 topik. Terus itu nanti setelah membentuk kelompok mereka ambil 1. Jadi kelompok-kelompok, ada 5 kelompok. Berarti satu kelompok berapa nah topik? diskusinya ini ya di dalam kelompok-kelompok itu. Terus setelah itu mereka presentasi. Nah, presentasi kan di depan satu kelompok itu berarti nanti ada diskusi besar. Jadi yang presentasi terus sama kelompok-kelompok kecil tadi. Nah, terus anak-anak diskusinya itu disuruh apa? Mengidentifikasi Kayak apa? strukturnya itu sesuai misalnya teks diskusi. Misalnya isu kecurangan pemilu misalnya itu didiskusikan. Nanti kan ada setiap orang anggota kan beda argumen. Nah, itu yang didiskusikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, teachers, in this occasion we would like to discuss about how the students in class would understand and be active when we would like to teach them. I found that some students are neglected to pay their attention to our materials, so that right now we will discuss how to overcome this problem. Let's from Miss Iis. Maybe you have some learning method to overcome this problem. Not learning method actually, but I have some ice breaking. The first, I can ask the students to bisa noun, bisa adverb, bisa, terus kemudian adjective bisa, verb juga bisa. Semuanya kata-kata yang sudah mereka ketahui. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan biasanya trailing word. And then the second, I ask them to make line, and then ask them to make some sentences. So they come to me and then make one sentence only. Itu yang kedua. Jadi selain mereka itu juga gerak,
berdiri, dan mereka juga bisa mengasah pengetahuan mereka mengenai bahasa Inggris. Jadi tidak hanya ice breaking yang senang-senang saja, tapi juga mengasah pengetahuan mereka. Kemudian bisa lagi dengan mengajak mereka sesekali keluar kelas. Tapi biasanya sering misrah sih kalau keluar kelas. Yang sering keluar kelas kadang Ya. bermain game. Iya. Shootbank juga bisa. Shootbank misalnya. Okay, nice idea. I think. How about Mr. Class? Yeah, when it's in my class, if the students are bored, so I will invite them to have class outside. Karena kalau saya biasanya itu ngajar di jam terakhir, I will teach the boys, and then they often sleepy. They are often sleepy because it's already, it's almost go back, right? Karena sudah siang, ya, dan anak-anak sudah capek. Butuh suasana So, yang lebih segar. so I will invite them to clean the class first, and then after that I will invite them to learn outside. If they have good mood after cleaning, semisal setelah bersih-bersih mereka masih semangat belajar, ya I will add the material. Ngerti kelas ya. Maksudnya soalnya kelas Data apa sih ya 9, belum bisa dilihat nanti. Najela, Kelas 9 bro. Manda, Yang kelas 8 aja bro. nggak ada. Yang Tuh juara bukan, maksudnya urutannya yang kemarin kan bisa Iya. kita cek toh. Yang penyisian. Ya sih Di bro. grup Pak. Kayak gak bisa buka grup ya. Ya, bro. Fazila. Kualitas hidup manusia, dinamika penduduk dilihat dari tingkat kesehatan, terus angka kelahiran, angka kematian, kesehatan, terus tingkat pendidikan, apakah buta warna atau tidak, buta huruf nggih. Terus kalau piramida penduduknya kan ada stasioner, ekspansif, serta piramida penduduk tawon. Nggih. Nah, itu saya lali nggih. Sudah ya? Tadi rumah sampel Ya, harapannya bagaimana anak-anak ini terkait materi ini tidak dapat informasi dari kita, tapi mereka mencari sendiri dengan catatan masalahnya kan gini, ketika mencari sendiri kan hanya buku, kalau enggak ya laptop, kalau laptop ya butuh wifi, data kalau dia kan ada wifi. Nah, sehingga solusinya bagaimana agar mereka mencari itu ilmu sing teko 9 tim itu ini. Kita misal iman pada malaikat. Kita membuat. Siji, lembar 1 pengertian iman. Lembar 2 nama-nama malaikat. Lembar 3 mungkin hikmah dan opo ditempel di kelas. Kene begini. Nah, awak dhewe tinggal mengarahkan mungkin dengan stimulus pertanyaan misalnya, dengan pertanyaan ngerti enggak apa enggak ngerti, bisa silakan cari masing-masing atau silakan ditulis dari lembar-lembar ini, sama tulis apa pengertiannya iman pada malaikat itu apa, terus nama-nama malaikat itu kan akhirnya kan masing-masing anak kan menulis mat kan bisa nulis walaupun sih ditempel nggak semuanya, atau materi nak masuk materi ditempel bisa nggak apa, sehingga mereka esok milih sing iki sing tugas teko gurine begitu. Iku nek gambarane lah, terserah nek ternyata sama esok iki kok ada ruwet iki yo wis sing jadi sampean wis. Jadi esok iki modelnya apa yang sama ngajar wis ajar kok biasane gak usah bingung, sing penting zaman memastikan anak-anak gak tidur, diupayakan itu, memastikan bagaimana anak-anak gak tidur. Wis kita wis anak-anak gak tidur wis selamat ya kan. Iya, karena memang piye yang diajar turu bagaimana cara menyampaikan begitu. Aku pamane bingung piye ya wis apa ngajari aku ngajari ngono ya wis ngono ae wis. Ya dilala ya alhamdulillah ya wis mari. No. Enggak, maksudnya begini Bu.
ketika kita melakukan apa adanya kan dapat ilmu toh. Awak dhewe oh ternyata kekurangannya ini. Nah awak dhewe iki gawe-gawe lho awak dhewe belum tentu kebiasaan awak dhewe bener ora. Mending sesuai kebiasaan. Oke, jadi begini kan kita kan ngajarin di kelas A, basic kita kan beda. Nah, sedangkan materinya di bab ini adalah seni tari. Nah, materinya Pak, emang bukunya. nah iya kan, gitu kan. Bagaimana cara kita untuk ya opo carane anak-anak itu bisa gerak tari wis semuanya. Kira-kira cara apa yang cocok? Tapi kan gini, maksudnya kan misal nanti kita ragam gerak tertentu kan nanti ada yang mudah kan, misal tari di Kalimantan, nah itu kan ya, nah itu kan agak mudah kan. Jadi kayaknya mungkin kita harus mencarikan tari-tarian yang yang mudah belajar para anak ya, kayak lebih enak. Terus tontonan video itu kayak sih Pak? Ya nanti kan di YouTube kan juga banyak kan, nanti ada yang tutorial tari ini, tari itu gitu. Terus kalau di kelasnya sama itu kan putra, sama yang belajar putra itu gimana? Nah jadi kalau saya mungkin ya nanti akan saya pakai metode drill ya. Oh iya. Jadi nanti anak ini misal dikelompokkan dulu, terus nanti dipilih di sing penak diatur, nah sing bacaan. Jadi yang agak susah nanti perlu pendampingan khusus, tapi tetap latihannya secara terus menerus setiap pertemuan. Itu aja kayaknya ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Septiawan. Saya guru SMP Plus Cordoba, Mapel PJUK. Jadinya pada intinya pada pembelajaran PJUK yaitu mengantarkan siswa untuk mendapatkan bakat minatnya supaya tersalurkan. Jadinya ada beberapa banyak materi di dalam PJUK. Nah, tapi kita harus merangkai materi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, ketika O2SN itu ada beberapa materi atau beberapa lomba yang diikuti oleh kelas 7. Contohnya ada atletik, bulu tangkis, setelah itu ada renang, dan lain sebagainya. Untuk itu materi terkait bulu tangkis, atletik, dan renang itu disampaikan pada saat kelas 7. Setelah itu untuk materi yang lainnya seperti bola basket dan sepak bola, karena untuk lombanya itu sangat jarang di tingkat kabupaten, nah jadinya bisa ditaruh di semester kedua atau kelas 8 dan kelas 9. Jadinya itu, dan yang perlu disampaikan juga pada materi akhir yang sering terjadi bahwasanya materi yang paling akhir itu jarang tersentuh. Salah satu contohnya P3K, di mana materi P3K itu sangat penting untuk didapatkan oleh murid-murid. Karena apa? Karena materi tersebut sangat bereratan dengan kehidupan sehari-hari. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dewa Oktaviani. Saya selaku guru pendidikan Pancasila di SMP Plus Cordoba. Di sini saya akan menceritakan perkembangan peserta didik. Karena saya mengajar di kelas 7, maka saya akan menceritakan perkembangan peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila saat ini, anak-anak sudah banyak memahami tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Mulai dari yang pertama ada mempelajari tentang sejarah kelahiran Pancasila, dan selanjutnya tentang norma, dan yang terakhir tentang budaya dan lingkungan lokal. Nah, di sini untuk materi yang terakhir, peserta didik akan mempelajari tentang budaya lokal yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Di situ peserta didik akan membuat sebuah proyek yaitu mapping, dan akan dimulai minggu depan. Untuk perkembangannya saat ini cukup sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nikmah, saat ini saya ingin berdiskusi mengenai materi matematika yang saat ini saya mampu mengajar dari kelas 7 dan kelas 8. Dan keluhan saya, anak-anak itu sangat sulit sekali menerima materi-materi yang saya sampaikan. Dan di sini juga saya ingin berdiskusi, bertukar pendapat, bertukar pikiran mengenai anak-anak biar lebih senang, lebih menyukai materi matematika atau pembelajaran matematika. Gimana teman-teman? Saat ini kalau saya di kelas saya itu kan kelas 9, jadi saya itu membantu mencetak seperti kayak apa itu media pembelajaran. Itu mereka lebih bersemangat untuk apa itu mengerjakannya gitu. Oh, secara diskusi ya Bu? Enggak, atau individu anak-anak itu? Iya, diskusi bareng-bareng kelompok gitu ya. Jadi lebih apa itu namanya kayak tutor sebaya gitu. Itu hasilnya gimana Bu? Kalau di proyek itu insya Allah ya jalan ya Pak. Iya. Tapi ya banyak yang masih males-malesan gitu ya. Kalau matematika kan keluarnya kita kan seperti itu. Keluarnya seperti itu. Ya. Tapi kalau ketika saya mengajar di salah satu kelas ya Bu, itu kalau perbandingan antara anak-anak yang menyukai matematika sama yang sama sekali tidak, itu presentasinya lebih banyak kan? Sama sekali. Iya, itu yang keluar saya yang saat ini ingin berdiskusi, memecahkan masalah di mana anak-anak itu lebih menyukai belajar matematika seperti itu. Jadi kesimpulannya, pada saat kita mengajar, berarti seperti kayak yang diterapkan oleh Bu Nikmah, yakni membuat sebuah proyek gitu ya. Ada bermainnya gitu. Ada bermainnya ya, biar tidak bosan seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Nikmah untuk diskusi kali ini. Mungkin nanti bisa saya terapkan di pembelajaran saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu meluangkan waktunya dalam komunitas belajar hari ini. Hari ini saya Pak Yogi ingin berbagi terkait pendidikan profesi guru dalam Jakarta. Karena kita ini semua berprofesi menjadi guru, mengapa ini penting untuk saya sampaikan untuk kejelasan atau pengembangan karir kita. Kalau kita lihat di gambar itu Bapak Ibu, yang kiri adalah dokter, pengacara, perawat, apoteker. Ini semua adalah profesi yang mewajibkan orangnya itu harus mempunyai profesi dulu sebelum ke lapangan kerja. Sekarang tidak Bapak Ibu, tidak hanya beberapa profesi ini, guru pun harus dituntut untuk mengambil pendidikan profesi dulu sebelum terjun ke dunia lapangan. Lalu nanti terbit SUPTK. Yang terbit di sini ada saya, Bu Rina, Bu Litus, Bu Hakim Sampun, dan teman-teman lainnya masih OTW. Di sini ada kuning-kuning, ini berarti teori, sampai kuliahnya teori, daring kan? Kuliahnya kita daring lewat Zoom. Kuning-kuning teori. Setelah bahas teori kita bahas oren-oren ini modul ajar RPP. Setelah bahas RPP baru teman-teman praktek. Berarti teori, bahas RPP, buat RPP praktek. Setelah ini semua baru ujian akhir. Jadi ada tes awal, ada tes akhir. Ini semua tidak otomatis nanti lulus. Ini yang menentukan tes akhirnya. Kalau ini tidak lulus Pak, mengulang, biasanya pakai biaya mandiri. Jadi tidak otomatis yang ikut TPG itu mesti lulus. Bisa jadi tidak lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di pekan di mana kita melaksanakan kegiatan rutin ya. Yang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas atau sharing literasi. Nah seperti ini nanti saya mau yang memang siap pertama kali, monggo silakan seperti anak-anak angkat tangan.
bumi, mengenai bumi, di mana di sini bukunya itu karangan dari Cho Yung Cheo. Jadi di sini itu berbicara tentang bumi. Apa itu bumi? Lalu bumi itu yang apa, bentuknya yang bulat, bukan apa, bukan persegi ataupun segitiga. Lalu di sini pun juga mengapa terjadi gempa, sampai adanya mengapa bumi itu menjadi panas. Jadi apakah ada pertanyaan, G? G? Itu penjelasan buminya itu lengkap, Bu? Insya Allah lengkap. Di sini ada materi juga dari zaman praaksara yang itu berasal dari teori Charles Darwin yang mengatakan bahwasannya manusia itu berasal dari kera. Tetapi ada konsep bumi datar. Siapa tahu atau penjelasan tentang bumi bulat yang secara rinci mungkin ada di buku itu. Ada Bapak, ini di mana di sini menjelaskan memang bumi itu bulat, dan di sini sudah dibuktikan oleh para nenek moyang kita terdahulu. Dia itu melakukan pelayaran dari samudra ke samudra, dari laut yang satu ke laut yang lainnya untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, tidak datar ataupun persegi. Terima kasih. Oke, mungkin lanjut. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan? Monggo silakan angkat tangan. Oh, monggo Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit tentang buku yang sudah saya baca. Di sini genrenya adalah sastra dan bukunya juga jenis novel, jadi bukan buku yang pengetahuan ya, jadi novel. Apakah di sini ada yang suka membaca novel? Ada. Kira-kira genrenya apa ya? Romantis. Kalau yang saya baca ini adalah genrenya itu tentang sejarah. Ini bercerita tentang zamannya PKI. Bapak ini latar tempatnya itu jadi di Indonesia dan juga di Prancis. Jadi ketika membaca novel ini kita seperti berkunjung ke Prancis, traveling. Nah ya, seperti traveling. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, kita tahu oh kota Prancis itu gambarannya bagaimana. Nah itu ada di sini. Monggo Bapak Ibu yang mau membaca, mungkin mengingat masa-masanya PKI itu bagaimana, atau mau mencari tahu seperti itu. Oke, yuk tepuk tangan untuk itu 3 hari membaca buku, sempat ngaji tadi ya Bu? Ya. Oke, selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang hari yang sudah lama saya tunggu. Jadi buku ini adalah hasil dari sekolah. Jadi sekolah kan sudah ada program di awal kemarin itu untuk setiap guru membeli buku. Nah ini adalah hasilnya. Dan hari ini adalah hari yang saya tunggu. Kenapa? Karena saya bisa bercerita. Jadi dalam pikiran saya itu di usia muda, waktu saya akan habis untuk mencari uang. Tapi ketika usia tua, saya itu pengen menikmati hasil jerih payah saya saat muda. Hanya bingung caranya seperti apa. Terbesit adalah ini, investor. Nah, nemu buku kok happy. Nah, padahal saya pengennya juga happy besoknya, bukan tua terus mikir yang anak kuliah, duit dari ekonomi. Nah, harapan saya adalah nanti ketika tua saya bisa happy. Caranya mungkin ini bisa dipakai, yaitu The Happy Investor. Investor itu bisa mulai dari teman-teman nabung per bulan itu 100.000. Teman-teman bisa bayangkan kalau ditabung di rekening 100.000. Jadi tabungan apa enggak kira-kira? Ketika perusahaan yang kita pilih itu semakin banyak keuntungannya, otomatis kita akan dapat pembagian hasil.
Teman-teman kalau penasaran silahkan dibaca, di sini sudah lengkap. Tapi yang dijelaskan di sini adalah yang paling sederhana dan paling mudah, yaitu tentang saham. Nah, di dalam dunia saham, jenengan tahu di mana tempatnya saham itu? Di mana ya Pak? Di reksadana itu bukan? Ya, beda lagi. Beda. Ya, betul. Jadi kalau saham, jenengan tahu BEI? Ya. Apa itu? Indonesia. Ya, Bursa Efek Indonesia. Nah, beda. Trading itu banyak jenisnya. Ada yang dikatakan judi, ada yang dikatakan tidak judi. Jenengan di pasar itu trading. Betul. Jadi trading itu transaksi. Ketika barang yang kita tradingkan tidak jelas, itu baru yang dinamakan judi. Kalau kita nanti waktunya habis. Ada lagi pertanyaan? Apakah mau diagendakan kembali untuk belajar saham? Untuk kalian, anak-anak hebat, siapkan diri kalian untuk menginspirasi dunia. Mari bergabung bersama kami, SMP Plus Cordova. SMP Plus Cordova, Sekolah Inspiratif, Sekolah Inovatif. Yeay!